cuma nambah tuh kurang lebih 1 jutaan deh, 1 jutaan untuk WhatsApp agen, sisanya tuh keuntungan tuh yang saya dapatkan. Udah, qadarullah alhamdulillah saya join jadi sub agen. Baru gabung sub agen langsung dapat 1 tiket menuju agen. Kan kalau untuk naik ke agen kan kita perlu omset 15 juta ya selama 3 bulan. Nah, saya dapat tuh baru gabung sub agen langsung dapat tiket 15 juta. Jadi dapat 1 tiket kalau menuju agen. Nah, sampai akhirnya distributor itu semuanya lewat jalur prestasi Bapak Ibu. Jadi saya hanya mengeluarkan modal itu 1 jutaan itu. Sisanya saya pakai uang keuntungan untuk naik terus tuh. 3 bulan saya di sub agen saya dapat 3 tiket agen, kemudian ketika baru naik agen saya dapat 1 tiket distributor langsung. Itu Bapak Ibu. Gimana cara jualinnya? Saya sampai dengan hari ini Bapak Ibu jujurly gitu ya kalau bahasanya mentor saya itu saya sampai dengan hari ini ya paling optimal itu lewat WhatsApp. Apa yang saya kerjain setiap hari saya nambah kontak dari WhatsApp. Saya ada grup kajian, saya japri 5 orang aja sehari, saya japri. Assalamualaikum Bunda, salam kenal, saya Rayhana, kita satu grup di grup Muslimah Panres gitu. Izin ya, saling save kontaknya gitu. Udah tuh biasanya mereka jawab tuh, jadi jangan jualan dulu ya Bapak Ibu ketika japri pertama kali ke orang, tapi kenalan dulu. Iya. Oh, jadi kenalan dulu, dia simpen nomor handphone kita simpen nomornya beliau gitu ya. Udah stop, habis tanya aja tinggalnya di mana. Pendekatan secara alami aja, jangan kayak pokoknya harus posting dia nih gitu. Pokoknya harus beli nih jalan-jalan. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan karena energi itu ketransfer loh. Sampai kalau kita tuh niatnya mau kenalan karena memang cuma mau jualan, akan puasa di dia. Jadi coba dilurusin dulu niatnya memang kenalan dulu, tapi pelan-pelan, baru pas ada momen kita bisa langsung masuk jualan, baru kita jualin. Gitu. Misalkan nih cara udah kita habis kenalan, kita ngomongin statusnya, dia lagi misalnya, Bun, via aman ya, gitu. Aku sakit, bener kalian cepet sehat ya. Setidaknya tuh dia jadi kerasa dekat dulu sama kita. Nah nanti udah semingguan baru Bunda mau izin ya share aku tuh jualan ini, siapa tahu Bunda butuh dengan produk ini gitu. Itu yang saya lakukan pokoknya sampai dengan hari ini. Jadi setiap hari saya tambah kontak 5 orang per hari di WhatsApp, lewat dari WhatsApp group yang kita punya, lewat teman-teman kita punya di Facebook yang belum kita simpan nomornya gitu. Jadi intinya kalau jualan itu kita harus perbesar network sih, perbesar pertemanan, perbanyak silaturahmi, itu sebenarnya dikerjain setiap hari ya. Kemudian habis itu saya posting di status yang tadi sempat saya sampaikan itu di awal, saya bagi tuh 3 dalam waktu 7 hari seminggu itu saya bagi 2 hari saya branding tentang bisnis SR 12, kemudian 1 harinya saya branding tentang rutinitas saya nih sebagai seorang ibu yang antar bola anak, yang antar jemput anak gitu. Pokoknya kehidupan saya lah pribadi. Nah sisanya saya posting tentang produknya SR 12. Intinya jangan pernah berhenti setiap hari lakukan itu, disiplin aja. Sampai dengan hari ini tuh yang saya lakukan. Dari Shopee pun saya belum optimasi. TikTok juga kemarin TikTok sempat ke banned tuh ya semuanya. Habis itu saya belum optimasi lagi. Nah, jadi sampai dengan hari itu saya optimasinya di WhatsApp gitu. Sampai di pertemanan yang kita ada, Bun, kan offline kita ada kajian ya, offline. Kayak saya ngantar bola ke anak-anak saya itu kan udah dari bola, ya main aja gitu Bun, ngumpul, main. Akhirnya mereka mau dong pesen, nggak kita juga kita tawarin aja, mereka tawarin status kita ya. Akhirnya mereka beli, jadi mitra gitu. Jadi tulus aja sih, tulus berbangun hubungan dengan sebanyak-banyaknya orang. Kan insya Allah kita nambah saudara, silaturahmi kan Allah katakan insya Allah jadi panjangan usia kita, dimudahkan rezeki kita gitu kan. Jadi sudah dikerjakan aja, dilakukan aja gitu.
Sama sebelum kita memulai bisnis ini nih, mungkin ada dari kita yang lupa minta doanya suami, mungkin ada dari kita yang lupa minta redonya suami. Saya sampai dengan hari ini Bapak Ibu itu tadi saya mau kesini ya saling doain ya Pak, didoain ya. Sampai dengan hari ini. Jadi setiap hari mau suami saya nggak di rumah pun saya akan WhatsApp. Doain ya Mama hari ini mau kerjain ini. Doain ya ada mitra baru lagi, doain ya gitu. Karena terkadang kita tuh ikhtiar kita tuh biasa aja, tapi Allah tuh bukakan pintu rezeki kita tuh dari arah yang kita tuh nggak sangka-sangka. Bisa jadi dari doa suami kita, bisa jadi dari doa anak-anak kita, bisa jadi dari doa orang tua kita, bisa jadi dari pengemis yang kita kasih makanan, bisa jadi dari tetangga kita yang siap datang kita muliakan, kita nggak pernah tahu. Jadi saya berbuat baik, luruskan niat. Kemudian ini yang paling penting juga nih teman-teman, kita perlu tahu tujuan kita tuh mau bisnis SR12 untuk apa. Jangan sampai, kan beda ya ketika kita misalkan kayak Idul Fitri, mungkin Bapak Ibu tuh banyak yang mudik kan ya. Nah, itu sampai macet-macetan kan itu ya, berjam-jam gitu ya. Nah itu biasanya nih kalau kita nggak punya tujuan mau ketemu orang tua atau mau ketemu saudara di kampung, mau nggak sih kira-kira kita tuh keluar rumah, kita macet-macetan di jalan berjam-jam? Mau nggak kira-kira? Enggak kan, karena nggak ada tujuan. Karena nggak ada tujuan, jadi kita kayak karena ada tujuan, jadi kita semangat gitu. Nah sama dengan bisnis ini nih. Kalau Bapak Ibu belum tahu tujuannya mau ngapain, apa yang mau dicapai, mendingan nggak usah dikerjain bisa SR12. Kalau kata mentor saya mendingan tidur-tiduran aja di rumah. Kalau bahasa lagi goler-goleran aja karena sayang waktunya, sayang tenaga kita, sayang pikiran kita. Kalau kita udah ngerjain nih, udah action nih, tapi kita nggak tahu tujuan kita mau apa. Karena kata Allah kan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apabila baik, maka baik lakukan. Apabila buruk, buruk. Dan semua itu tergantung niat kita mau ngapain. Nah, jadi ketika bisnis kita belum punya niatnya, nggak tahu mau ngapain, belum ada tujuannya, gimana mungkin Allah tuh mau sampaikan kita sampai ke tujuan kita. Jadi kita nggak tahu tujuan kita mau ngapain. Jadi sebelum mulai, satu minta doanya suami dulu, orang tua, anak-anak. Kemudian tetapkan tujuannya mau apa, niatnya mau apa. Kalau saya ketika memulai itu ya teman-teman, saya hanya berniat kan waktu itu mama saya masih ada ya, cuma Mama doain ya, bisa sukses di bisnis SR12. Nanti kalau sudah tercapai, insya Allah dari sini saya mau kasih mama per bulan segini. Terus saya sebutkan tuh mama saya tuh, iya Bismillah mudah-mudahan. Nah itu Masya Allah Bapak Ibu, saya belum sampai di titik bisa ngasih sebesar itu aja gitu ya. Saya masih ngurusin mama saya seperti rumah sakit itu, Masya Allah omset saya naik. Itu nggak posting, nggak apa gitu ya, juga banyak banget itu. Kekuatan dari niat baik kita tuh mau bahagiain orang tua, ada aja jalan yang mau kasih. Itu teman-teman, jadi mulai sekarang tetapkan dulu niatnya, tujuannya. Habis itu baru kita ikhtiar. Nah ketika ikhtiar, tadi saya sampaikan juga di awal ya, yang tadi baru datang ya, ketika kita ikhtiar, jangan berharap kesuksesan itu memang Allah kasih dari ikhtiar kita, enggak. Tapi kesuksesan yang kita dapatkan itu murni dari Allah yang kasih. Jadi ketika kita ikhtiar, ya Allah Mbak Re, saya tuh hari ini udah posting, saya tuh udah jawab orang loh Mbak Re, 10 orang, pasti tuh ada yang beli ya. Besoknya gitu lagi, gak ada lagi yang beli, akhirnya berhenti gitu untuk nggak ikhtiar lagi. Nah bisa jadi di ikhtiar teman-teman yang ke 7 kali atau yang ke 10 kali baru Allah kasih tuh zam-zamnya kayak Siti Hajar tadi yang berlari dari bukit Sofa dan bukit Marwah. Jadi sesudah kita ikhtiar, kita tuh tahapnya tuh pasrah karena Allah aja. Tapi Allah yang kasih di waktu yang terbaik zam-zamnya itu. Itu Bapak Ibu, itu sih perjalanan yang saya lakukan ya sampai dengan hari ini. Tadi juga sebelum kesini saya pastiin dulu anak-anak saya berangkat dulu sekolahnya, baru saya kesini. Jadi kita tahu juga prioritas kita yang masih punya anaknya dulu selesai urusannya, baru kita kerjain
profesi kita yang lain. Gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja ditanyain sebelum ke Coach Adam nih. Berapa omsetnya bulan lalu? Omset bulan lalu 200 juta. Profit berapa profit? To the point aja Bu. Profit berapa profit? Profit minimal 25 juta minimal. Bulan. Tadi berapa modalnya Bu? Nol modalnya. Gitu ya, jadi langsung ya karena ada yang nanya ya, jadi Coach Adam yang nanya. Gitu Bapak Ibu, jadi SR12 ini bukan bisnis yang flexing, kebanyakan flexing. Mungkin Bapak Ibu lihat saya sederhana banget ya, barangnya iya gitu. Dan Coach Adam mungkin sederhana juga gitu ya, nggak yang gimana gitu ya, nggak yang, saya dulu sempat di Nuskin Bapak Ibu. Pas di Nuskin itu mentor-mentornya orang bilang tuh, kalau pakai tas tuh boleh sih bikin tasnya tuh. Biasanya pakai tas aja tuh gini. Dagunya gimana? Dagunya agak naik Bu. Nah itu kalau ibu nanti ke kantornya SR12, ibu ketemu dengan para distributor, ibu nggak nemuin yang kayak gitu kan? Serius asli nggak ada. Mitra-mitra SR12 ya itu yang memang udah mendapatkan ratusan juta. Ini itu nggak kelihatan Bu, bener-bener yang sederhana apa adanya, nggak ada flexing pokoknya. Cuma tanah banyak. Tanah banyak, mobil cash, haji roda cash, itu SR12. Apalagi ya beli tanah ya Coach ya, kebun itu cash tuh, kebun. Itu beli itu tuh semuanya cash. Jadi kalau ibu lihat nanti bikin SR12 pokoknya kayak bener nih emang orang nih ya nggak apa-apa sih Bu ya Coach ya kalau dibilang emang bener gitu. Bisa lihat aja deh langsung gitu. Itu tuh biasanya mitra-mitra SR12. Ini Coach Adam juga nih, Masya Allah. Coach Adam tuh beliin ibunya mobil cash, beliin apalagi Coach, bangun rumah cash, Coach Adam. Ini pendapatannya Coach Adam juga boleh di-spill ya Bu ya. Pendapatan kalau saya kan tadi masih puluhan juta ya Bu ya. Kalau bentar lagi nih WA nih pinjam dulu 100. Kalau Coach Adam sih Bu, pendapatannya udah ratusan juta Bu, profit. Bukan omset ya, profit. Kalau saya masih puluhan juta Bu, Coach Adam udah ratusan juta. Profitnya, keuntungan bersihnya. Jadi nanti sama-sama kita belajar, bertumbuh bersama-sama, berproses. Yang mungkin sabar ya Bu, jangan baru 3 bulan kok segini-gini aja ya. Sabar, nggak ada yang instan, semuanya tuh berproses gitu. Yang penting terus berprasangka baik dengan ketetapan yang Allah kasih, terus sambil ikhtiar. Insya Allah nanti dibukain jalannya. Tipsnya cuma itu kok tadi yang kayak kita sampaikan. Amati, tiru, manut Bu. Di SR12 nggak perlu modifikasi. Karena banyak tuh yang modifikasi jadinya error. Jadi mendingan udah ada nih dari mentor, dari Kak Yunita, dari Kak Leni, dari Bunda Hikmah, dari Coach Adam, manut aja kata mereka. Biasanya leader tuh lebih bisa melihat tuh apa yang dibutuhin sama mitranya. Oh mitra saya kurang di mindset nih, nah mindsetnya akan dibenerin. Oh mitra saya kurang di skillnya nih, nah akan dibantu tuh skillnya gitu. Jadi kalau ada yang bingung apapun tanya, jangan ketika kita lagi nggak ada yang beli kita menjauh dari mentor. Jangan. Tapi ketika lagi ngedrop banget, deketin mentornya. Deketin, tanya aja apapun. Kalau misalkan nggak bingung mau nanya apa, ya udah mentornya ngapain, liatin aja, ikutin gitu. Kak, kayak Yunita tuh mau ke rumah Yunita ya, mau lihat kayak gitu tuh ngapain aja sih kegiatannya. Nah itu tuh dengan kayak gitu tuh, jadi semangat dia tuh membara lagi gitu. Itu Bapak Ibu, ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan selain omset dan profit? Kalau saya bagi waktu misalnya benda itu apa Bu, ayo ditanyakan? saya kurang pandai menawarkan. Tapi Ibu main WhatsApp Bu. Kalau nulis ini ya maksudnya kalau ngetik
lancar ya. Belum guru. Iya. Nah berarti Bu kalau Ibu tahu kelemahan Ibu dalam menyapa langsung agak belum belum pede gitu ya, Ibu bisa maksimalkan lewat ketikan tadi Bu, bisa lewat WhatsApp atau Ibu nulis di Facebook, tawarin di Facebook atau di Instagram. Jadi apapun lah yang bisa kita kerjakan dulu. Yang penting jangan berhenti. Nanti pelan-pelan baru belajar. Tanya nih gimana sih caranya ngomong langsung ke orang, nawarin langsung ke orang itu gimana sih? Sebenarnya Bu kalau SR 12 ya, itu nggak perlu nawarin, Ibu cuma ngomong gini, misalkan ada bazar, Ibu siapin ekspor ya, cuma Bu boleh tuh dicoba Bu susu saya, cuma ngomong gitu sebenarnya. Nanti orang nyobain, iya ya Bu ya nggak bawa kambing ya, nah itu orang beli tuh Bu. Jadi nggak usah ngomongnya hanya itu aja sih sebenarnya kalau buat melatih diri ya. Silakan Bunda dicoba itu produk kita udah dibaik sih Bu. Nanti orang nyobain lewat ekspor biasanya mereka nanti kualitas produk ekspor sih yang berbicara dengan sendirinya. Akhirnya dia beli. Mending maksimalin yang Ibu bisa aja. Jangan yang nggak bisa Ibu pikirin. Terus saya nggak bisa ngomong, malu saya ya udah deh saya nggak usah nawarin lagi. Dan gitu jadi maksimalkan yang Ibu bisa aja dulu. Ada lagi yang lain? Boleh. Katanya suruh saling menyimpan kontak ya. Saya assalamualaikum wah itu ya. Dia jawab ada apa ya Bun gitu. Kita jawabnya apa tuh? Kan kita nggak boleh jualan dulu ya. Iya iya. Ingin tambah saudara aja. Iya kalau dia nanya ada apa ya Bu? Nggak apa-apa Bu, saya cuma mau nyambung tali silaturahmi aja sama Ibu. Ibu sehat kan? Udah. Itu aja Bu. Dia jawabnya ada apa ya gitu. Iya, malu mak kadang-kadang banyak yang dikerjain jawabnya singkat. Terus gini kalau ada yang saya sakit ini Bun, terus dia mintanya kan yang coklat saya sarankan kalau untuk pengobatan yang ori aja Bun, bener nggak kayak gitu? Kalau dia memang nggak bisa banget konsumsi susu original Bun, jangan dipaksa sih, nggak apa-apa yang coklat kan yang coklat juga bagus juga untuk kesehatan. Daripada nggak closing juga kan. Dia mau yang ori. Oh akhirnya mau yang ori ya nggak apa-apa. Dia bisa nggak head 2 bulan Langsung bisa head. head, tadinya mau SD kan langsung bisa. Alhamdulillah buat dia ambil second buah aja. Iya. Alhamdulillah saya bisa head katanya gitu. Iya Masya Allah. Iya. Usia berapa Bu? Usianya pantaran bulan itu kayaknya deh. Masih Alhamdulillah. muda berarti ya? Intinya Bun kalau ada yang dia nggak biasa minum susu putih, terus Bunda tetap paksa, jangan sih, biarin aja dia mulai Iya tapi konsumsi yang yang coklat. saya bilang gitu sih nggak Iya. apa-apa sih kalau mau yang coklat juga, tapi Iya. yang ori aja deh dulu coba. Iya. Udah bagus sih Bun, yang penting kalau tadi ada yang jawab ada apa ya jawab aja gitu. Tadi mau kenalan aja Bun, mau nanya Bunda sehat gitu. Aduh, Masya Allah. Ini reseller paling lama. Reseller apa? Mbak, Bunda berarti si koma. Jadi sekali Bunda. Iya, keren. Kan dari tahun ke tahun Bunda ya. Iya. Pertama kali ke rumah Karena bulan Juni ya. Iya, Di 2023. baru ditantangin sama Gus itu katanya berapa setahun. Robi. Ruti sama Panadi. Oh, panas. Oh, yang dari pusat waktu itu ya. Oh iya iya. iya. Teman-teman masih santai jadi gitu. Iya. Apa-apa Bun kan proses orang beda-beda ya. Ada yang cepet, ada yang lama. Yang penting jangan berhenti aja tadi saya bilang. Terus aja kerjain. Tapi kalau ada tujuan goalsnya yang besar sih pasti larinya kenceng banget sih. Karena tujuan. Ada lagi Bapak Ibu atau ini adek, adek. Adek ada yang mau ditanyain? Cukup ya. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Pokoknya nanti udah tahu tujuannya apa, udah minat Ido, kemudian tinggal ikhtiar. Nah, untuk daily activity-nya atau RKH rencana kerja harian itu bisa dimulai dari
pertama ketika bangun tidur kita bisa bersyukur dulu sama Allah tuh. Ya Allah, terima kasih ya Allah Engkau telah bangunkan hamba di pagi hari ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang masih Kau berikan sampai dengan hari ini. Ya Allah, izin ya Allah, hari ini saya ingin berniat BSR 12, Allah mudahkan, Allah lancarkan ya Allah, jadikan apa yang saya kerjakan ini bernilai ibadah. Habis itu benar-benar bisa lanjut tuh dengan tahajud, jalur langit dulu. Nah biasanya kalau pagi itu saya berjalan dulu jalur langitnya tuh sampai, dan saya nggak akan buka handphone sebelum saya baca Al-Quran dulu. Itu saya kerjakan setiap hari. Karena kalau udah buka handphone nih, wah itu udah setan udah banyak tuh. Kita udah megang Al-Quran nih, terus buka handphone, ada yang chat, kita balas. Akhirnya lanjut tuh. Akhirnya Quran jadi ditutup, udah keburu mau antar sekolah. Jadi kalau pagi tuh usahakan sebelum buka handphone selesaikan dulu jalur-jalur langitnya sampai ke baca Qurannya. Selesaikan dulu itu. Baru lanjut selesaikan aktivitas kita yang masih punya anak kecil kayak saya yang harus nyiapin bekal dulu. Nah, biasanya tuh sebelum nyiapin bekal itu saya bisa buat kayak motivasi, saya cari di Instagram gimana yang nantinya jam-jam 8-an akan saya share tuh ke teman-teman mitra, biasanya gitu. Lanjut itu, abis itu saya ngurus anak-anak dulu, selesai anak-anak saya berangkat nih, Bapak Ibu, saya lanjut duha, baca Al-Waqiah, habis itu saya bismillah, baru saya posting, baru saya japrin orang, segala macam tuh, dikerjain tuh baru dunianya. Saya mulai dengan nyapa mitra-mitra dulu, biasanya kirim motivasi atau jokes atau inspirasi, habis itu saya lanjut balas-balasin chat-chat mitra tuh yang masuk, habis itu baru saya nambah kontak tadi, habis itu saya jati-jatiin konsumen-konsumen saya yang sudah belum repeat order kayak gitu. Sampai akhirnya siang saya jemput lagi anak saya sekolah. Nah biasanya kalau dia udah balik nih, itu saya udah mulai agak-agak ini nih susah tuh ngebagi waktunya tuh. Terus bisa lanjut lagi pas mereka bola sore sambilan tuh saya nemenin sambilan saya WA. Saya tuh lebih banyak mainnya di handphone, bikin konten gitu sih, yang dikerjain. Sebenarnya itu aja sih di rutinin nih, sehari kita nambah kontak 5 orang aja, artinya sebulan kita udah nambah kontak berapa tuh kayak gitu? 150 orang sebulan. Konsisten setahun, kontaknya udah banyak banget tuh. Apa sih, kan ada hukum ini ya, perhitungannya ya, intinya tuh pasti 1% dari kontak itu pasti beli sih, nggak mungkin dari 5.000 kontak kita tuh nggak ada yang beli, nggak mungkin. Pasti dari 5.000 ada 1% itu beli. Jadi perbanyak, semakin banyak kontak kita, sebanyak kolam kita yang terisi dengan ikan-ikan itu tuh ya, itu semakin tingkat puas kita semakin tinggi. Itu sih ibu bapak-bapak kakak yang dikerjakan. Oke ya, sekian sharing dari saya. Mohon maaf lahir dan batin atas ada salah ucap mungkin. Saya minta maaf, teman-teman. Pesan dari saya terus bergerak, jangan pernah berhenti karena kita nggak tahu di hari keberapa Allah kasih banyak kita hadiah-hadiah indah. Jadi terus berprasangka baik sama Allah karena Allah sesuai dengan prasangka baiknya. Insya Allah dimudahkan ya Bapak Ibu semuanya dalam berikhtiar di SR12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomongnya gimana nih? Allah Akbar ya kan ya, takbir. Amin. Allah Akbar, takbir dulu dong 3 kali. Yuk takbir. Allah takbir. Ya semangat nih, Allah Akbar juga kayaknya masih pada ada yang ngantuk, ada yang terkesima ya kan, saking ternyata Masya Allah ya public speaking yang beliau sudah aturkan ya kan, sudah beliau paparkan tadi benar-benar magic banget ya Bunda. Maksudnya gini, ternyata kalau kita itu ngomong dari hati itu Masya Allah ya, Masya Allah datang juga keberkahannya. Nah, beliau juga tidak serta-merta langsung bisa seperti ini nih Bunda. Nah, karena beliau sering berlatih gitu kan. Kemarin ada sering berlatih dengan yang cara online dulu nih, WA-an ya. Nah, bisa jadi nih saat ini gitu kan, Bunda Rohani pasti jawab, ada apa ya? Itu dek aja ya. Kaget kan ya.
Nah, kalau misalnya kita sering berlatih, maksudnya kita udah sering WA orang, tanya ada apa ya, kita biasa aja, gitu kan. Kalau pertama kali biasanya kita agak magnet tuh ya kan. Nah, makanya kita perlu berlatih terus. Kita kalau Karena bilang lima orang per hari di Jambi, kalau dengan punya amanah 3 orang anak gitu kan, kalau misalkan baru 1 orang anak berarti bisa 15 ya kan, kalau masih 2 orang anak berarti bisa 10 gitu. Nah berarti kita cobain dulu aja, tunaikan ikhtiar-ikhtiar kita, insya Allah Allah akan sembuhkan gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut Master Coach Adam Rose Edison. Yeay, Masya Allah. Jadi beliau itu sering banget dibilangnya sebagai orang yang care. Nah karena memang nama beliau juga care. Nah, karena dia punya meng-carry gitu ya, membawa nama dia beliau itu dengan care, maka beliau buktikan juga. Care dan glowing kata Bunda Dewi. Saling menentukan hobi. Kata dia selain care, beliau juga glowing. Jadi siap-siap nih mama jangan suka insecure ya sama beliau. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bunda-bunda yang baru bertemu ya dengan saya baru satu aja kayaknya. Anak baru 4, mau 7 nggak jadi, udah steril. Alhamdulillah semalam sampai jam 11 malam saya berkomunikasi dengan berbagai macam pihak dan organisasi. Dan alhamdulillah kita berada di industri yang tepat. Tapi sebelumnya saya mau membahas nih, bagaimana kita menjalankan suatu usaha cara yang benar dan tepat. Cara yang benar bagaimana, tepat bagaimana, kita akan kerjakannya bersama-sama dengan teori yang akan kita praktekkan tentunya. Dan apa yang telah saya lakukan akan saya sampaikan. Dan alhamdulillah percepatan berjalan dengan baik. Bulan 20 hari menjadi distributor tercepat nasional dengan 100% omset pribadi. 6 bulan karir saya di SR12 tembus di omset hampir 1,3 miliar. Bisa tebak berapa? Satu motor aja. Motor second tadi. Modal saya 18 juta tapi 6 bulan baru pertama kali gabung omset saya 1,3 miliar. Nah tinggal ibu saya mau ngecek nih. Beneran mau belajar nggak sih? Karena saya serius. Saya benar-benar mau ngawal ibu-ibu. Yang Surabaya, Nabire, everyday telepon-teleponan. Everyday WA. Coach Adam, alhamdulillah. Coach Adam, ini apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar mau datang ke sini karena niat ingin membantu ibu. Oh nggak sih? Serius nggak sih? Saya cek dulu ya, kita tes dulu ya. Karena saya yakin nih, pengikut yang baik, di mana orang tersebut mengikuti dari pemimpinnya. Dan pemimpin yang baik juga memilih yang baik juga. Nah, sekarang kita tes, sekalian kita cek fokus. Oke, kita cek fokus ya. Ibu-ibu boleh ikut kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Tapi diiringi dengan gerakan. Handphonenya taruh dulu. Jangan-jangan saya difoto dijadiin background nih. Ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Boleh pakai gerakan ya. Boleh pakai gerakan. Kalau saya bilang mulut. Gerak bu. Kalau saya bilang hidung. Kalau saya bilang kepala. Kalau saya bilang dagu. Kalau saya bilang kalau saya bilang perut, kelihatan ya di sini ya, yang fokus kan. Kenapa bu? Kita bisa ambil hikmah. Terlalu banyak orang bilang hal-hal kebaikan, tapi yang kenapa? Orang lebih condong mengikuti apa yang diucapkan, tapi orang lebih mengikuti apa-apa yang dilakukan. Kan apa yang diucapkan. Karena dalam proses pembelajaran, di sini ada guru? Ada guru? Dalam proses pembelajaran, terlalu banyak guru memberikan informasi dan instruksi melalui ucapan, tapi tindakannya enggak. Terbukti tadi ibu-ibu bisa lihat, ada yang bilang perut, saya bilang perut, saya pegangnya tangan. Saya bilang jidat, kan perintahnya apa tadi? Ikuti kata-kata saya. Boleh pakai gerakan. Nah ternyata hasilnya apa? Perut, mulut, gitu. Oke, tepuk tangan buat kita. Boleh ya. Ibu non sewu boleh izin? Saya mau coret-coret dikit.
coret-coret dikit. Berhubung kita ini acaranya internal ya, boleh kita menjadi, kalau kata orang Jaksel. Pasti itu apa maksudnya? Adalah teman-teman yang bisa saling dan memberikan motivasi, inspirasi satu sama lain. Dalam proses pertumbuhan, seorang itu harus menyadari posisinya ada di mana. Saya mau tahu nih teman-teman yang hadir di sini. Posisinya ada yang sedang dalam keadaan tertekan? Boleh angkat tangan? Karena dulu saya orang pertama ngangkat tangan. Tertekan misalnya punya hutang, belum lunas. Yang senyum kelihatan ya, yang ketawa kedengeran. Yang pendapatannya belum bagus, belum sesuai keinginan? Ada? Ya. Yang tunggakannya banyak. Bukan hutang lagi, ini tunggakan nih. Kalau hutang itu bisa dipending, tunggakan nggak bisa dipending. Jadi tiap bulan itu kelakuannya jadinya gali lubang tutup lubang. Ada? Alhamdulillah nggak ada. Ada yang pengen haji? Ada yang pengen haji UNH? Ada yang mau furodah? Ada yang masih punya orang tua di sini? Ada ya? Mau berangkatin orang tua umroh? Mau? Pertanyaan saya, apakah itu suatu keinginan? Karena kebutuhan itu sifatnya mendesak. Kebutuhan itu sifatnya mendesak, Bu. Mendesak itu terimplementasi, terlihat pada saat kita bergerak, bukan pada saat berucap. Saya berangkatin. Apakah itu? Seringkali kita terlalu seringnya. Ubah dia. Tahun ini nggak dapat, ya udah deh, tahun depan. Tahun ini nggak dapat untuk pergi haji, ya udah tahun depan aja. Berhasil. Ada cerita menarik di Sibutor kami di Surabaya. Kemarin saya baru 1 minggu di Surabaya, Bu. Banyak dari majelis taklim bermain. Biasa. Antusias belajarnya luar biasa. Alhamdulillah 1 tahun jadi di ada namanya Dokter Farida. Cuman sayang, karena pada saat menginap di rumah saya dari Surabaya ke Jakarta, saya kasih 2 pilihan, mau pakai mobil ibu saya atau pakai mobil saya. Yang Pajero, ibu saya SL. Dia pilih mobil Pak Yudi. Alhamdulillah 3 bulan kemudian yang dia beli SL. Kenapa ketika Pajero? Kalau dia pakai Pajero mungkin hasilnya beda. Pada saat dia pakai SL7, dia salawatin. Enak ya, Pak ngomong ke suaminya, Farida, kita naik mobil ini nyaman dan lebih satset, lebih irit, nyaman. 1 bulan kemudian 50% tahun tadi kan. 50% berapa tuh? Kalah sama saya. Tahun cash. Ya setahun 50%. 7 itu harganya. Geser 12 ini kita nggak bisa flexing. Kita nggak biasa flexing. Kenapa? Karena kita berjalan dengan menjadi rasional. Di Bogor ini, saya sering banget masuk ke KM. Pernah ada yang dengar Adcash di sini? Edisi cash? Ada yang pernah dengar Pandawa? Pandawa? Nah, itu banyak terjadi. Terus ada value sangat baik. Apapun siapapun ibu, mau punya modal nggak punya modal dalam usaha bisnis dia. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan untuk dia setiap agen ataupun agen, tapi lakukan dari hal yang bahkan modal. Tapi ada di luar sana yang nggak bisa ngeluarin modal sama sekali. Nggak bisa ngeluarin modal. Dan alhamdulillah ini leader yang luar biasa, Kak Rehana, karena membuktikan. Karena pemimpin yang baik itu bukan hanya ucapannya, tapi tindakannya. Ya tindakannya Kak. Ya tindakannya Kak Unit. Ya tindakannya Mak Leni. Coach Adam, saya nggak bisa ikut Zoom. Mohon maaf ya, ngaji aja. Oh bagus, ngaji aja. Bahkan tadi saya sampaikan ke Bunda Leni, besok-besok kalau bikin acara, kalau ada pengajian, lebih baik ngaji aja. Kita ganti di hari yang lain, kan hari seminggu. Nggak mungkin semuanya seminggu full kita ngaji, Bun. Ambil hari-hari libur. Tahu saya cancel. Tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan ada berkah kita semua. Yang menjadi saya excited, Pak. Surabaya full saya dampingin. Yo ini sampai ke Kudus.
Alhamdulillah Coach Adam. Saya belum pernah ketemu. Makanya Pak Heri amal jariahnya sampai ke Jawa Timur nih. Masya Allah. Baru ketemu saya, Coach Adam, saya belajar di YouTube. Upload ya. Kita lihat akunnya mana. Wah. Kita rezeki. Allah mudahin kan, karena mudahkan banyak orang kan. Sekarang saya mau tanya nih, kalian. Benar nggak sih ada motor? Motor. Benar nggak nih? Saya cek satu persatu boleh? Cek satu. Orang yang berani mengutarakan apa yang dia inginkan itu orang-orang yang menuju apa yang dia inginkan. Berani aja. Kita terlalu banyak. Sangat banyak. Termasuk diri saya. Step kita perbaiki. Ya gimana caranya? 3-6 bulan dari sekarang ibu pengen apa? Boleh jawab satu persatu ya. 3-6 bulan kemudian ibu apa? Harus ada satuan ukur. Saya mau punya uang 30 juta per bulan, Coach Adam. 30 juta per bulan. Anak ini. Saya pernah nulis itu. Saya pengen pendapatan 30 juta sebulan itu untuk anak ini. Ini. Pernah belum? Belum ya? Belum ya? Boleh ya kita berakad. Enak ya di Islam itu. Alhamdulillah. Ada yang non-muslim. Saya harus mengatur bahasa saya. Oke. 3-6 bulan kemudian pengen punya pendapatan berapa? Tolong diutarakan, setelahnya ditulis masing-masing. Mau punya pendapatan berapa dan mau berapa, mau untuk apa? Karena niat kita itu pasti Allah catat. Dan niat yang baik, pahala. Boleh dari sebelah kanan saya. Ibu pengen 3-6 bulan kemudian punya pendapatan berapa dan untuk apa? Bunda, perkenalkan diri. Nama. Ya? Ya? Dan ini? Enggak, Bu? Bayarkan utang orang-orang. Oke. 3-6 bulan kemudian ya, Bu. Bayar hutang, lunasi hutang. Hutangnya berapa, Bu? Dan lagi posisinya apa sekarang? Memungkinkan kan? Ini ya. Kita sama-sama saling sharing ya. 6 bulan pendapatan berapa? Kita tanyakan kita jana. Tapi perilaku kita di bumi rasional. Apa perilaku orang-orang yang cerminkan terus? Apakah cukup dan sholat 5 waktu saja? Perilakunya kelihatan, wah ini kayaknya surga Firdaus nih. Ya perilakunya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Kalau saya membayangkan mungkin seperti Ustaz kalau 30 kanan kiri. Apalagi tuh. Kita rasional dulu, Bu. Kita mengambil ranah manusia. Ranah manusia itu sesuatu yang tadi disampaikan ke Arehana yang tidak bisa kita. Apa ranah itu? Itu ranah Allah sudah. Kok bisa di rumah aja, nggak kemana-mana, ke Arehana didatang agen, belanja sampai 3. Ngapa-ngapain? Bunda Leni di rumah aja, konsumen datang. Aku nggak ngapa-ngapain, Coach Adam. Sering banget nih Bunda Leni laporan nih. Hari ini saya nggak ngapa-ngapain, alhamdulillah tuh omset 3 juta, Coach Adam. Kerjaan saya cuma ngaji aja. Karena Allah. Karena Allah. Apa proses yang berkah? Gagal, penyesalan, pola orang akhir. Lain aja.
Enggak, Bu. Kalau orangnya senyumnya gimana? Senyumnya gimana, Bu? Kalau senyum orang punya utang gimana, Bu? Boleh dong. Boleh dong, hadap-hadapan, boleh hadap-hadapan. Coba cerminkan senyum Anda kepada teman Anda, mencerminkan orang yang ingin berhasil. Ayo coba senyum, ayo lihat kanan kiri, senyumnya kayak gimana coba? Senyumnya kayak gimana coba? Senyumnya gimana? Bu, senyumnya nanggung banget, Bu. Utang banyak ya, Bu? Beda, Bu. Orang yang datang ke sini semangat, gairah, ya datang tuh dengan Assalamualaikum Bunda Leni. Sama pada saat Anda menyambut pagi. Mana Anda menyambut pagi? Berisik kan, guntang tuh anak pada mau sekolah, gerabuk, ngamuk. Set kita di mental kita gitu. Sama pada saat orang jadi kehidupan yang jalannya lesu, Bu. Di dunia psikolog, Bu, dunia psikolog yang mempelajari ilmu gestur, saya juga mempelajari ilmu gestur, itu kelihatan orang yang madesu sama orang yang akan sukses. Madesu tahu, Bu? Masa depan suram, jalannya nggak enak. Kalau perlu diseset satu kaki, kepala nunduk. Orang sedih juga sama. Gestur orang sedih gimana? Pokoknya nunduk aja, Bang. Sekarang kita mulai ya, cara belajarnya yang bagus adalah cara beban itu bukan ditinggalkan, dihadapi dan diselesaikan. Oke, sekarang kita belajar coba dadanya ditegakkan. Terus dulu, tetris, bau kanan, bau kiri, bau kanan, bau kiri, bau kanan, bau kiri. Setelah itu bukan persen aja. Kalau orang jalan begini, banyak bergaul sama orang entrepreneur, kelihatan yang punya dari gestur tubuhnya aja udah mengerikan. Itu bisa jadi konsumen kita, Bu. Itu nggak jadi beli cuma gara-gara jalan kita nggak enak. Cium kita nggak enak. Itu kalau ngeliat Karehana, udah. Beda emang kalau emak-emak di rumahan profitnya puluhan juta kan. Cium udah enak, walaupun kata anak saya gemoy itu. Emang kadang-kadang kalau badan membesar itu cara belajar, cara berdiri konsumen kali ini. Banyak nggak orang yang tiba-tiba belinya cuma karena gak jarak? Gimana senyumnya Bunda Leni? Lagi cemprengnya Bunda Leni kalau lagi ngamuk kan? Oh cadam, semangat banget tuh. Teh Dewi apalagi, Masya Allah. Ini ada yang reseller, boleh angkat tangan? Reseller. Sub agen boleh angkat tangan? Sub agen. Belum tobat. Tobat hari ini ya. Tobat kita hari ini. Kita beresin. Kemarin saya membahas. Oke. Terus boleh kanan kiri lagi, Bu. Lihat muka kanan kiri boleh. Coba senyum lagi, senyum, Bu. Bu senyum. Serius. Oke. Serius. 2 bulan, 20 hari, Bu. 80. Anda tidak bicara sama seorang trainer tapi praktisi. Lakukan. 6 bulan pertama saya hampir 6 bulan pertama. Kalian mau belajar ya nih? Kayaknya nggak enak, ada yang kejauhan. Boleh maju, Pak? Maju aja, merapat, Pak. Merapat sini, Bu. Ibu, yang mau merapat, Bu. Yang mau merapat. Apalagi Pak Yudi. Merapat. Merapat sini. Karena kita di akhir-akhir sesi akan ngitung angka-angka. Karehana, ada 5 tipe konsumen. Ada 5 tipe orang yang akan Anda hadapi. Anda aja, Kak.
Anda akan menghadapi yang namanya orang mau beli aja. Ada orang enggak mau beli tapi mau bisnis. Ini orang-orang yang akan Anda temui. Yang ketiga adalah orang yang beli dan mau bisnis. Yang kita harapkan. Nah, ini Anda semua sebenarnya. Kita semua. Yang keempat, udah nggak beli, nggak bisnis, alias orang yang mungkin ada di antara kita yang mengkhawatirkan ketemu orang seperti ini. Yang kelima, udah nggak beli, nggak bisnis, sulit. Sulit. Kita pakai kokolah, julide. Julide. Tadi yang bilang sama saya Haji, pengen umroh bersama keluarga. Tadi yang pengen dapatan sekian. Kira Bu, Anda berani nggak? Karena hanya kita temuin. Cuma ini ada temuin. Jadi kalau dalam berbisnis kita maunya nomor 3 doang. Ini satu kelurahan semuanya bisnis. Ini satu kelurahan maunya bisnis. Sementara di luar sana apa? Ada jadi konsumen ngarepin diskon aja. Gak apa-apa. Dia beli. Ada yang dia nggak beli tapi maunya bisnis. Gak apa-apa. Semuanya bagus. Yang 4, yang 5. Oh, ini yang 5 nih, Bu. Yang paling sering dihadapin. 12 udah deh. Aja. Kan air minum itu orang semua minum. Aduh, Coach Adam, udah mukanya enak dilihat, kamu nggak cocok jadi direktur. Kamu lebih cocok jadi owner aja deh. Pas saya tanya, ini di komunitas bisnis ya? Oh, komunitas bisnis saya Juli itu lebih parah, Bu. Sangat parah. Pas saya tanya, emang berapa omset perusahaanmu? Nggak nyampe 3M. Berapa? Sampai 200 juta. Utangnya berapa? 4M. Kalangan pengusaha luar biasa di Juli. Kalau ngomong aset mereka utang, saya nggak utang. Jadi kita harus punya sebelum Anda menjual produk, Anda kuatkan dulu di apa dengan cara menguatkannya. Bagaimana hati itu bisa kuat? Harus menurut. Anda harus membayangkan apa yang Anda inginkan. Tadi Kak Rehana sudah membahas. Apa iya cuman 20 juta per bulan targetnya? Apa iya cuma menyampaikan? Dia bilang apa? Kalau hidup babi hutan pun juga. Masa iya cuma segitu? Itu bermakna. Siapa sih yang pengen nanti suatu saat nanti kita kan pasti mati nih. Pasien itu kan hanya mati nih gitu. Nanti diinget Damros itu dia berjuang usaha. Alhamdulillah diwakafkan. Kasih semua ke masyarakat. Kira-kira Bu, mau nggak dikenang sama cucu-cucu seperti itu? Ini kita nggak bisa uang lagi nih. Karena bisnis SA12 sudah rasional banget, Bu. Saya udah nyobain banyak bisnis. Boleh MLM ya. Nyobain banyak bisnis dari padat modal, dari modal gede banget. Karena background saya di IO dan travel. Itu modalnya luar biasa. Modal 1M untung cuma 150 juta. Capek tuh ngelobi. Bangun properti, modal 1,6, jual 2,3 M. 1,6 miliar tuh modalnya. Cuman buat dapat untungnya 100 juta. Itu bagus. Tapi ternyata ada yang lebih bagus. Mana enggak. Modal 18 juta. Saya dulu. Profitnya sekarang ya 3 digit per bulan. Ini saya yang merasakan. Ini apa? Ini bisnis real. Karehana menuju 750 juta pertama. Kak Yunita juga menuju 75 juta pertama. Semuanya berproses bertahap. Tapi yang akan menguatkan Anda adalah saya menjadi kuat dan jiwa Anda untuk Anda bisnis. Kalau saya langsung kasih, strateginya begini, udah mental. Kira-kira apa sih yang membuatkan, apa sih menjadi penggerak?
Apa iya cuman profit? Bener Bu, profit. Bisnis ujung-ujungnya profit. Nggak ada. Orientasi pertama dalam bisnis adalah cari profit. Ya, tapi profit yang bagaimana? Profit yang bagaimana? Kalau punya untung 50 juta kan mau buat apa? Sekarang kita latihan, pegang buku semua. Punya keuntungan 50 juta per bulan, uangnya untuk apa aja? Boleh Anda tulis di buku Anda. Tapi sebelum nulis, baca bismillah. Baca sholawat. Saya mau punya profit 50 juta sebulan untuk. Diusahakan nulis. Karena motorik Anda bergerak. Motorik Anda bergerak itu lebih cepat merekam. Ke 50 juta itu untuk apa aja? Kalau 50 juta, 10 juta buat sedekah. Jutanya buat 10 jutanya buat tolong teman-teman saya yang punya hutang. Apalagi 10 jutanya itu untuk ke anak yatim piatu untuk jalan, boleh. Lagi untuk apa? Untuk tolong saudara. Itu dulu. Kita mulai latihan di situ. Kita mulai latihan di situ. Baru kita membahas tentang strategi. Apa jangan minta duit 50 juta belum pernah membayangkan 5 tangan gitu. Oke. Latihan. Nah, 50 juta untuk apa aja? Jangan-jangan bukannya Allah ngasih nih, karena nggak jelas mintanya. Kita harus clear dulu. Oke ya, bukunya udah ditulis. Sekarang cari teman satu orang, Kaki sama bunda, sama ibu. Sama Pak suami? Oh iya. Boleh, bukunya dibuka, tadi yang ditulis. Bacakan kepada pasangan Anda atau teman Anda. Yang satu membaca, yang satu baca amin, amin, amin. Oke? Oke, saling baca. Ganti-gantian bacanya. Suami istri sama nih. Mulai terjadi pertengkaran kayak ini. Oke ya, kita mulai ya. Satu orang membaca, satu orang yang mendengarkan, ucapkan ya amin, ya rozak, ya mujib. Oke, yuk silakan saling membaca. Saya kasih waktu 1 menit, silakan. Diucapkan ya, bukan dalam hati, diucapkan. Papa sayang, saya mau. Ada suaranya. Mana sih suaranya ini? Sepi sekali ini di sini. 50 juta saya untuk ini. Insya Allah amin. Pergantian diucapkan. Ronaldo baru datang ke Inggris, dia tanya, siapa pemain terbaik? Bilang saya. Orang mengetawakan. Mungkin teman Anda akan mengetawakan di depan Anda. Tapi bisa jadi nanti kenyataan. Ucapkan 50 juta sebulan itu saya untuk anak ini, anak itu, ucapkan. Yang satu mendengarkan. Ayo baca, udah. Oke, yang sudah bergantian. Yang sekarang yang tadi yang mendengarkan, sekarang mengucapkan. Ayo. Ucapkan, aminkan. Ya. Ayo bergantian, ucapkan, aminkan, ucapkan, aminkan. Sudah? Mamanya udah dengar? Ya Allah. Mamanya udah nulis juga? Zaki udah dengar? Ya Allah. Saya berharap seperti Zaki loh waktu masih muda. Tapi saya nggak dapat kesempatan itu. Zaki beruntung ada mama yang nemenin nih. Ya Allah. Udah ya? Udah. Oke, udah ya? Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu. Kita membahas tentang usaha, Bapak Ibu. Ada nggak sih yang punya tujuan usahanya dalam jangka waktu pendek, jangka menengah, jangka panjang? Dari yang punya tujuan? 3 bulan lagi sekarang ini saya profit di SR12 sudah 1 juta. 3 bulan lagi saya mau 5 juta. Ada yang punya nggak tujuan itu? Ada? Boleh sharing, Bun? Sekarang pendapatannya berapa? 3 bulan kemudian mau berapa?
Boleh ya, saya kasih PR. Kasih PR. Saat ini realitas. Berapa pendapatan Anda sekarang? X. Saya percaya sekali sama teorinya psikolog dunia namanya Simon yang gini. Kalau Anda punya masalah, cukup dengan Anda membahas aja. Membahas secara detail, spesifik apa masalah Anda, sebenarnya Anda sudah setengah menyelesaikan masalah. Pertanyaan saya, Anda paham nggak masalah Anda? Anda paham nggak keuangan Anda ada posisi di mana? Anda paham nggak 6 bulan, 1 tahun kemudian itu punya masalah di mana? Saya ambil contoh. Maret 2020 saat negara api yang namanya COVID menyerang negeri kita, saya bersama dengan Eng, Avatar, berdiskusi. Nah, di dunia nyata dia namanya Mbak Nurul, finance saya. Ketika itu dia mengajukan suatu perkiraan, forecast, perkiraan akan terjadinya hal apa jika kita tidak bergerak. Maret 2020, finance saya bilang, Pak, sepertinya Indonesia ini akan lockdown. Bandara akan tutup, hotel akan tutup, Pak. Jadi, uang yang tersedia di rekening kantor hanya bisa kuat sampai Maret 2021. 1 tahun kemudian. Jika Bapak tidak mengambil keputusan, maka kita akan pilot, Pak. Bapak akan tutup kantor Bapak, uang Bapak akan habis sekian miliar. Hanya untuk biaya gaji. Karena sudah pasti orang nggak boleh dinas, Pak. Klien kita kementerian 38 direktorat tidak akan perjalanan dinas, Pak. Tentunya kita nggak punya revenue, Pak. Tidak punya pemasukan. Apa yang harus Bapak perbuat? Bapak harus ambil keputusan. Santai saya bilang, oke. Kalau gitu, menurut kamu bagusnya gimana? Regulasi pemerintah memperbolehkan merumahkan karyawan, tapi Bapak gaji dengan 20. Bapak mau ambil kan tidak juga nggak apa-apa. Tugas saya menyampaikan. Nurul ngomong seperti itu. Dengan gagahnya saya bilang gini, alah Nurul, kalian itu kan udah bekerja sama saya lebih dari 5 tahun. Paling anak-anak baru ini baru di bawah 2 tahun, baru sedikit. Yang lain nih, ada yang udah kerja 8 tahun, ada yang sudah 9 tahun, karyawan alhamdulillah lama-lama. Udah gaji aja semua full. Masuk dia tuh Pak, Maret, April, Mei, Juni. Lebaran, THR, plus. Alhamdulillah Pak, Bu, uang saya sekian M, tinggal 30%. Waduh. Alhamdulillah, gara-gara saya perencanaan, walhasil apa sih? Begitu sama organisasi saya. Sementara banyak orang yang hidup di organisasi tersebut. Apa yang saya harus lakukan? Stres. 11 tahun usaha, belum pernah rugi. Kami usaha 11 tahun belum pernah. Lalu profit. Saya sama istri. Kami punya karyawan yang gajinya puluhan juta satu orang. Jabatan GM. Oh stres Pak Yudi. Stresnya tapi nggak bisa lama-lama. Saya udah bikin target. Oh masa saya stres dari Juli, mentok sampai Oktober. Ngapain saya Pak? Olahraga. Kerja saya nge-gym aja. Sampai badan saya dari 88 sampai ke 72. Kerjanya nge-gym aja. Akhirnya istri saya bilang, kamu harus keluar rumah, kamu cari informasi. Sama SR. Ketemu sama Wasilah Bisnis SR, saya detailkan strategi bisnis. Saya detailkan proses. Alhamdulillah. R12 bisnis. Karena hanya menganut 2 paham kan? Kita dapat untung dari jualan langsung, dan kita dapat untung dari darobah. Kedua itu. Berarti apa? R12 esensinya apa? Aktivitasnya itu hanya 2. Aktivitas SR12 menuju di sektor Anda pendapatan puluhan juta, ratusan juta per bulan. Aktivitas 2. Apa itu? Penjualan dan pembinaan. Apa sebaik-baiknya pembinaan? Cuman 1, Bu. Saya merasa introvert,
kita bergaul, mulailah bersilaturahmi sama apa yang Anda solusi. Kebayang nggak Pak? Dulu Mama Rehana, sebagian sudah tahu ceritanya. Yang lain sudah tahu. Pertama kali saya ketemu Mama Rehana, apa yang terjadi? Pertanyaan saya ada 3. Dan pertanyaannya hanya 1. Sama. Mama Rehana, yuk bisnis. Modal Coach Adam. Mama Rehana, yuk bisnis. Rumah tangga anak 3. Repot Coach Adam. Mama Rehana, yuk bisnis. Jawaban ketiga, saya nggak seperti Coach Adam. Waktu Coach Adam laki-laki lebih banyak, teman lebih banyak, skillnya lebih mumpuni. Saya mah apa tuh? Kira-kira Bu, kalau Ibu ngajak orang bisnis, jawab dengan 3 pertanyaan itu, habis itu ngapain? Tinggalin bener Bu, saya tinggalin juga tuh. Cuman habis itu saya teror. Balik lagi, silaturahmi lagi, statusnya saya kepoin. Sampai akhirnya saya terakhir kesel kan. Kenapa? Saya ingin takzim. Karena beliau suami saya. Mama Rehana punya di antara 1.000. Seperti tadi cerita. Apa sih Coach? Ya udah, kontennya mana? Saya jualan dulu deh. Kata beliau emang dasar emak-emak ya. Dapat duit nggak modal. Pokoknya jualan. Alhamdulillah luar biasa. Jadi pada saat Anda mendatangi mitra usaha Anda harus kuat dengan silaturahim. Niatnya ingin Ini akad usaha udah pada hafal belum ya? Akad usaha udah pada hafal belum? Hah? Waduh. Leadernya siapa ya? Saya cubit nih. Ini akad usaha udah tahu belum? Oke, simple. Saya jelasin dikit deh. Apa? Leadernya nih. Oke ya. Ada namanya akad usaha marketer, reseller, sampai sub agen, sampai distributor utama. Oke, ini akad usaha Pak. Marketer berapa persen? Yes. Nggak pakai modal. Reseller berapa persen? Sub agen berapa? 30%. Berapa? Agen berapa? Berapa? 40%, oke. 25 juta bayarnya. Mau jadi distributor gimana caranya? Berapa? 120 juta selama 3 bulan berturut. Geser 12 Pak. Geser 12. Banyak nggak orang yang nggak punya modal? Banyak. Banyak nggak orang yang mau punya uang? Banyak nggak orang yang udah nggak punya modal, terus dia nggak punya ilmunya untuk bisnis? Banyak nggak? Banyak. Oke. Sampaikan begini ya Bu. Sampaikan begini. Kami lagi membuka peluang usaha. Mencari para agen dan distributor yang akan kita proyeksikan punya toko besar dan punya cabang di berbagai kota. Diawali dari tanpa modal. Diajarin, dilatih, dibimbing, dan benar-benar diarahkan. Kira-kira kalau saya sampaikan seperti itu banyak yang mau nggak Bu? Berpotensi pendapatan 6-9 bulan, 15-20 juta per bulan. Banyak yang mau? Banyak yang mau? Tenang, Ibu akan susah ngajarinnya. Ada leadernya. Ada bantuin. Makanya saya datang ke sini, Bu. Dulu pada saat saya ke pesantren sebelum akad usaha, Bu, guru saya cuma bilang apa? Jangan pernah kamu bedakan, Dam, yang namanya orang bergabung dengan marketer dan agen. Kenapa? Mungkin duitnya di sini lebih gede, tapi di sini insya Allah ada pesan guru saya. Sehingga apa? Di ISR 12 siapapun kuliah di hadapan kami. Coach ada mau usaha nggak pakai modal? Bagus, sini. Hidup lu susah nggak? Nggak sih, tenang-tenang aja. Susah lu sukses. Serius, ini orang yang merasa hidupnya tenang-tenang aja, susah sukses Bu. Susah sukses. Karena apa? Dia tidak ada sesuatu yang menekan dia untuk maju. Makanya bila ada di antara Anda di sini yang tidak punya tekanan untuk Anda bertumbuh, Anda harus buat tekanannya. Saya ambil contoh Zaki. Zaki kan ya? Zaki
5 tahun kemudian, kira-kira ibu, bapak masih ada apa enggak? Ada yang tahu kan? Oke, impianmu 1 tahun kemudian apa? Kenapa? Bisa ngalin diri sendiri. Oke, terus apa lagi? Contoh lagi. Tahun depan Zaki bayarin umroh orang tua mama dan papa, kira-kira apa yang akan dikatakan mama? Bagaimana mimik mama papa? Wajahnya kepada kamu. Momen apa yang akan kamu dapatkan itu? Alhamdulillah setahun saya bersama dengan Bunda Leni, Bunda Dewi, Coach Adam, Kak Yunita. Aku dapat uang, aku udah kumpulin selama 1 tahun ada 80 juta mah. Aku mau berbakti sama mama, aku mau berangkatin mama, mau nggak? Uangnya udah ada, udah aku bayarin. Mana KTP mama? Kamu bisa lihat nggak wajah mama? Kamu bayangkan tuh wajah mama tahun depan tuh seperti apa? Itu yang saya program ketika saya capek mobil saya 2 biji. Saya punya mobil 2. Dipinjam terus sama ibu saya. Kesel. Kenapa kesel? Dua-duanya bergerak. Satu untuk kantor, satu untuk pribadi. Saya join SR12 cuma 1. Saya beliin mobil cash. Sebelum terjadi, saya program dulu tuh. Saya program dulu apa yang akan dikatakan sama ibu saya nanti. Dan persis itu terjadi. Dan persis pada saat ulang tahunnya. 80 juta. Mulai aja latihan. Oh nggak latihan ngomong gitu? Haji Furoda 500 juta. Udah, gampang. Walaupun ngeheng otaknya sekarang, nggak apa-apa, ngomong aja. Udah kamu omongkan, kamu bayangin dulu. Ya Allah mama nanti. Ya, aku bayangin wajah mama, aku pernah lihat wajah mama terharu. Lihat sesuatu hal kebahagiaan. Aku pengen berbakti sama papa. Pokoknya dari rezeki dari sini saya akan. Pada saat melangkah, Anda ketemu orang yang nomor berapa tadi? Yang nolak semua? 3 ya? Nomor 5 ya? Anda ketemu nomor 5 dan nomor berapa? Nomor 5, nomor 4. Di otak Anda cuma ada 1 apa? Gak relevan, saya gugur. Saya yang nolak. Malu saya, Pak. Saya dulu di industri travel itu, pakaian saya lebih natural lagi. Everyday jas, setiap hari blazer, setiap hari pantofel. Sampai 15 juta saya. Karena yang saya hadapi menteri dan presiden. Jualan minyak bulus pertama kali. Mana minyak bulus? Apa ini minyak bulus? Jualan minyak bulus, Adam Rose. Waduh, gengsi saya harus saya lepas. Kalau enggak, korbannya banyak. Siapa korbannya? Karyawan. Bapak saya, karena saya mantap tuh posisinya. Makan tabungan. Ya tabungan saya ada cukup lah. Cukup buat 3 tahun bertahan. Karena saya memang merencanakan keuangan saya baik. Tanpa pendapatan 3 tahun kemudian, itu saya masih bisa bertahan tuh. Keluaran saya sekian tuh uang saya. Sampai akhirnya emas saya jual untuk bertahan itu. Pertanyaannya, ada nggak sih sesuatu yang mendesak nih? Kalau nggak dapat 10 juta per bulan, ya nggak apa-apa. Nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Tadi yang Anda tulis, 10 juta per bulan untuk biaya hidup, 10 juta per bulan untuk haji tabungan, 10 juta untuk sedekah. Kalau ini tidak mendesak, nggak akan sampai, Pak. Makanya banyak orang dagang bola. Bola apa? Kayak di pinggir jalan jual lontong, diem aja. Teriak enggak, ngomong enggak, promosi di WA enggak, ngarep laku. Barat yang minta sorga kagak sholat. Gimana ceritanya? Ya kan bisa. Antusias dia dalam berbisnis nggak ada. Dia nggak paham produk ini, perbedaan ini dengan pemilikku gold apa. Mana orang mau update status seminggu sekali. Postingan aktivitas kayak sekarang nggak diposting. Inilah aku niat usaha, alhamdulillah ada yang mentoring. Kapan lagi usaha di mentoring? Gratis. Dan saya, Mam Rehana, Kak Yunita, Teh Dewi, Teh Leni, semua tuh terbuka akses. Mau datang kapan aja selama bisa. Kak. Menariknya, 2024 bulan Desember ya? 2023 Desember. Tadi rumusnya apa? ATM. Tambahin ya. Ini rumus kita bersama nih. ATM tadi apa rumusnya?
Amati, tiru, manut. Saya tambah lagi biar lebih kencang. Amati, tiru, manut, plek ketiplek. Plek ketiplek. Plek ketiplek. Udah nggak usah. Capek, lama. Kan lama. Udah, lakuin aja. Karyahana Kayunita udah melakukan. Kita ambil contohnya aja. Yang mau kita lakukan. Amati, tiru, manut, plek ketiplek. 2023 Desember ada seorang perempuan dan suami istri ya. Dia habis rugi 600 juta. Bulan September 2023. Saya cuma ngomong gini. Ini masih jadi sub agen dia. Mau bisnis gak? Mau serius gak bisnisnya? Yang dampingin kamu saya langsung. Kamu lompat ke 3 generasi untuk ketemu saya terima, saya ikhlas. Tapi syarat satu, datang ke Jakarta. Dia rumahnya dari mana, Bu? Surabaya. Kalau mau tahu orang sukses, ciri-cirinya seperti beliau nih. Dari Surabaya, saya cuma bilang apa? You udah rugi, bis. You harus bertumbuh. You mau bayar gaji. You nggak ada uang, mantap terus. Punya proyeksi nggak? Kalau dalam 1 tahun nggak punya pendapatan, siapa yang akan jadi korban? Apa? Sekolah anak? Apalagi? Nggak bisa makan? Apalagi? Utang nggak kebayar, cicilan rumah nggak kebayar. Anda tuh semestinya harusnya tertekan. Kok Anda santai-santai? Saya bilang gitu. Datang ke Jakarta, saya tunggu rumah saya. Ini alamat saya. Datang, Bu, dari Surabaya, datang ketemu saya. Mentoring, private mentoring. Surabaya, pas September dia langsung ubah akad agen. Per 2000. Dan Maret doang ya, 2024. Setnya 400 juta. Namanya Bunda Ipa dan Pak Ade. Ada yang bisa Anda ambil hikmahnya? Kira-kira kalau dia nggak serius bertumbuh, nggak dari Surabaya ke yang sekarang, yang rumah dekatnya sampai setengah jam nggak datang, serius orang mau bertumbuh. Semua butuh pengorbanan. Minimal yang dikorbankan itu adalah waktu dan lapangan. Percuma, Bu. Waktu datang ke sini nggak lapang mau belajar. Percuma. Apalah Adam ini berapa? Kita ngajarin praktek aja. Kita bareng-bareng bisnis. Dan narasi saya apa? Kita kerjakan bersama. Apalagi, Bu? Dampingi. Namanya juga Bunda Farida. Anak 10. 6 itu 3 kuliah, 4-nya sekolah, 2-nya sekolah, 1-nya 10 dokter. Suami istri pendapatan 30 juta. Kira-kira hidupnya gimana? Gali lubang tutup lubang, Bu. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Every day dia tahu kekurangannya dia. Coach Adam saya izin. Saya nggak bisa datang. Tapi kan saya setiap hari WA Coach Adam dan telepon saya. Durasi telepon saya sama dia itu 1 jam. Setiap hari. Sekarang pertanyaan saya, ada yang mau jadi distributor nggak? Kita ambil hikmah dari cerita ini nggak? Bu, ini orang yang L7, Bu. Walaupun dia kredit karya tapi 50 bayar. Kita baru 1 tahun. Setiap hari telepon-teleponan. Coach, kalau saya buat gini gimana? Coach, saya lagi lesu. Lagi nggak semangat. Ya aja. Saya bilang ke Bunda Farida ketika itu ke Ariana. Tanggung ya. Kamu nggak jadi saudara. Apakah di hatimu? Saya ada ke saya. Karena apa? Kalau masalah sini belum beres, kita mau scale up nggak bisa. Di sini ada yang pernah ditipu, ada yang pernah dihina. Udah maafin apa belum? Udah terima atau belum? Ada yang pernah jelek-jelekin ibu? Ada yang pernah menghina ibu? Ada yang mengkreditkan ibu? Saya yakin ada. Saya pertanyaan saya, Anda udah terima belum itu kejadiannya? Anda udah lapang belum? Bahkan Anda udah maafin dia apa belum? Yang bikin rezeki kita mantep. Tadi Karyana udah bilang apa? Hal-hal sepele itu. Karyana pernah hari ini omset ratusan juta, Bu. Kan gara-gara apa? Anak panggil, tapi sini nak.
Nah, yuk bareng-bareng kita. Hari ini, nak. Yuk baca Al-Fatihah. Nah, kalau kita tidak introspeksi, kalau kita nggak bertumbuh kehidupan kita, itu ada yang salah sama cara berpikir. Ada yang salah di hati kita. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Masalahnya, kalau sering mengoreksi orang lain terhadap kita, bisnis itu efek. Bisnis itu efek. Bisnis itu dampak. Itu dampak. Kesel sama laki, misalnya ya, kesel sama bini. Nah, akan mempengaruhi. Nah, mulai sekarang kayak seperti Zaki kalau mau usaha apa? Kita redo satu rumah. Kalau saya kan udah nikah, jadi nggak satu rumah kan. Mah, aku mau usaha, mana produknya aku bawa, aku mau jualan. Sama, doain ya, Mah. Produk seharga mana ya? Kalau seharga 60.000, matanya Zaki, kalau Zaki sudah menginstal kepercayaan itu bukan produk yang di mata dia, Bu. Tapi apa? Dia kebayangin nih. Waduh, November 2025 berangkat umroh dari keringat saya. Nah, yang kamu iman. Berarti keyakinan itu relatif karena setan paling nggak suka kalau kita bertauhid kepada Allah langsung. Siapa? Bertauhid kepada ilmu. Orang yang keblinger sama ilmu, Bu. Itu bertauhid. Tapi tauhidnya bilangnya kata Allah, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya dia tauhidnya kepada ilmu. Dia tauhidnya kepada tenaganya. Sehingga adalah mental-mental yang bilang, mana Coach Adam saya nggak keluar rumah, mana rezeki mau datang? Ayo, Coach Adam temanku dikit, gimana saya mau dapat bisa jualan? Kalau nggak begitu, saya banyak belajar sama Bunda Leni nih. Kalau nggak begitu, Bunda Leni nggak ikhtiar, nggak ada status, ada yang kita tanya. Makanya kita dekat dengan leader. Pepet Bunda Leni, Bun, kita ngapain sih? Kok bisa sih nggak ngapa-ngapain? Kok omset bisa 3 juta sehari? Bahkan waktu itu pernah 7 juta ya, Bun ya? Kita sehari, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Datang aja tuh konsumen, tangga. Bahkan abis ngaji pulang. Nggak ngikut Zoom, nggak ngikut apa, ngambek sama saya. Saya nggak mau ikut Zoom pokoknya, saya mau ngaji. Yaudah bagus, ngaji aja. Gitu. Saya abaikan semua urusan duniawi, ngaji aja udah, katanya. Karena itu lebih penting. Karena waktunya samaan. Kalau bisnis kan bisa lain waktu. Gitu. Kalau ngaji, tentu ustadznya ada waktu kan. Apa yang harus kita perhatikan itu? Perbedaannya adalah, saya jadi kayak Ustadz Adi Hidayat nih. Tulis sendiri, hapus sendiri. Oh, Masya Mama. Ayo. Yang dilakukan. Karena simpel. Setelah Anda menuliskan itu, tolong buat lebih serius. Terutama ada suami istri. Buat serius. Kita 3-6 bulan. 3-6 bulan. Dan ini masa waktu kita habis. Kita udah pernah ke Eropa belum, Pak? Belum kan? Kita bikin goals ke Eropa. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Itu dalam rangka memuliakan suami, memuliakan pasangan. Kita udah pernah haji sekeluarga belum berdelapan? Kalau belum, yuk kita bikin itu. Biar apa? Biar nanti matinya enak. Sudah pernah tuh sholat bareng-bareng tuh. Kira udah, ya kan? Udah pernah tawaf rame-rame itu. Kemarin umrohnya berdua. Jadi buat sesuatu hal yang tertekan. Sehingga Anda akan bergerak. Kalau nggak mau tertekan, ya. Bahasa saya lebih agak keras. Kenapa? Anda harus tekan diri Anda. Kita harus tekan diri kita. Caranya bagaimana? Sekarang kita masuk ke skill. Nanti itu Anda bisa diskusikan dengan leader, mentor, terutama Kak Rehana, Kak Yunita, ngobrol, diskusi. Ray, gue seperti itu. Nah, Kak Ray ini juga profesional terapi. Bu, kalau ada mental-mental yang agak-agak pemikiran-pemikiran negatif, Kak Ray ya, Bun. Kita install baru. Kajiannya 5 tahun yang lalu soalnya. Berguru di kaki Gunung Salak. Jadi kalau ada administrasi ke saya dulu ya. Kita masuk still, kita udah siap? Siap? Udah siap belum nih? Kalau siap mulai, ikuti kata-kata saya ya. Tangannya kata semua. Ikuti kata-kata saya. Saya bilang perut. Saya bilang kepala. Saya bilang hidung. Saya bilang dagu. Saya bilang kuping. Saya bilang perut.
Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Stay fokus. Teman-teman di sini ada yang pernah jualan SR12? Udah pernah? Ibu udah pernah jualan? Udah pernah dapat keuntungan? Udah? Nah, omsetnya boleh tahu di sini ada yang omset angkat tangan? 11 juta? Bisa jualan 1 juta per bulan? Ada yang 4 juta sebulan? 4 juta sebulan? Hampir, Masya Allah, hampir. Berarti kalau 4 juta sebulan, Ibu bisa ngajarin orang omset latihan 1 juta sebulan dong? Bisa, Bu ya? Bisa, oke. Teh Lendi, Teh Dewi? Dewi, bulan jualan berapa? Bulan lalu berapa? 15 juta. Kalau nggak jadi Dewi. Oh, September distributor. Teh Leni Agustus. Kalau logikanya, ini step 1 ya, Bu. Step 1. Kalau logikanya jualan 1 juta sebulan, itu berarti apa aja produk yang dijual ya? 1 juta sebulan apa aja? Oke, kita ambil satu contoh susu ya. Sepakat? Jual semua? Ini susunya ya. Sama saya juga. Bu, ada yang 200 gram. Berapa harganya, Bu? $600 berapa, Bu? Arti kalau 1 juta berapa box? Yang kecil kita. Nah, 1 juta. Kalau jualan box yang besar berapa, Bu? 8. Bu, mau nggak, Bu? Restorasi ya. Sebulan, ambil yang gede aja. Jualan 8 box setiap bulan aja. Sebulan aja, Bu. Sebulan aja nih. Kita ambil yang paling rendah aja deh. Sebulan, jualan cuma 8 box. Jualan langsung, konsumen 8 box. Tapi 5 bulan kemudian pendapatan Ibu di atas 40 juta sebulan, mau nggak? Saya kasih caranya. Mau nggak? Serius nih. Angkat tangan kanannya dulu dong. Coba pegang bahu temennya sebelah kanan. Mau apa kagak? Woi, mau apa kagak? Bangun. Yang sampingnya angkat tangan kirinya. Angkat tangan kirinya, pegang bahunya. Kemudian hal semua yang pegang bahunya. Goyang-goyang. 40 juta 5 bulan lagi, bro. Gitu. Oke ya. Ini gampang atau gampang banget? Jadi ya, yang gampang banget angkat tangan kanan. Ih, gampang banget. Nyampe nih. Siap-siap catat ya. Gampang banget nih. Bentar ya, gampang banget ya. Ini akan nyampe nih. Caranya gimana? Lakukan ini. 1 bulan berapa hari? Ini step 1. Step 1 kita clear. Step 1 kita clear. Semuanya lulus. Kita masuk ke step 2. Oke, kita masuk step 2. Simpel aja. Kira-kira kalau Anda diberikan mandat, diberikan anak, anggaplah kepada saya, mau nggak bantu orang berpendapatan yang sama seperti Anda? Misalnya 3 bulan kemudian 5 sampai 15 juta per bulan. Jangan lama-lama ya, saya maunya cepat. Karena saya tercepat nasional distributor. Saya paling cepat dan laki lagi. Walaupun dipanggil, ya selamat kepada distributor Ibu Adam Rose. Oke, ya. Kita nggak panggil saja. Sekalian gitu ya. Oke. Nah, step 2 ini adalah saya yakini dalam 1 bulan berapa hari, Bu? Hari. Satu bulan 30 hari. Perharinya Anda punya kewajiban cerita kepada 5 orang. Sama yang agen mungkin proyeksinya bisa pendapatannya. Tapi coba perhatikan angka ini. Anda cuma hanya bilang, Mas, Mbak,
saudaraku, sahabatku, temanku, kita teman satu angkatan. Kita pernah satu SMP bareng. Aku lagi buka usaha. Passwordnya mulai Anda catat, saya buka usaha. Orang di luaran sana nggak ada yang tahu Anda resell kah, sub agen kah, distributor kah, nggak ada. Cuman bilang, saya lagi buka usaha. Itu kata kunci. Saya lagi, oke, good. Saya lagi buka usaha. Kalimatnya di bold, Ctrl B, Ctrl U, Ctrl I. Tebelin, apa lagi ya? Terang lagi. Oke. 1 bulan 30 hari, per harinya Anda cuma cukup cerita 5 orang seperti ini. Saya sedang buka usaha distribusi herbal skincare kosmetik 12. Saya lagi mau membantu Anda menjadi agen dan distributor dari tanpa modal. Agen dan distributor dari tanpa modal. Insya Allah pendapatannya 3 sampai 6 bulan dan 5 sampai 15 juta per bulan. 5 sampai 15 juta per bulan. Saya sedang menuju ke ada pelatihan bisnisnya, ada profesional coachnya, ada mentoringnya diberikan secara cuma-cuma dan gratis. Saya lihat kamu orang tepat. Saya lihat kamu orang yang tepat. Dan kuotanya terbatas. Aku hanya dikasih kuota 50 orang. Hari Rabu, kamu ada jadwal nggak? Atau kita sowan langsung yuk sama mentor kita? Ya seperti itu, serahkan langsung ke leader Anda. Biar leader Anda yang akan membantu. Baru di situ Anda bisa jelaskan produk. Satu di antara produk paling laku banget. Syaratnya untuk melakukan komunikasi tadi, pertama Anda harus yakin. Kedua, Anda menguasai produk. Nggak usah banyak-banyak, buka produk aja. Bagaimana cara menguasai produk? Masalahnya apa yang timbul konsumen? Solusinya dari produk kita itu apa dan kenapa? Apa benefit? 5 produk ini Anda harus paham. Contoh Gomilku, komposisi Anda tahu. Ini dari 200 itu tetawanya berapa gram? Komposisinya apa aja? Manfaatnya apa aja? Sumbernya dari mana aja? Dan apa pembedanya dengan produk lain? Detailnya nanti Kak Rehana akan membantu. Apa sih membedakan kita produk susu kambing? Kan susu kambing banyak di luar. Apa sih membedakan punya saya dengan orang lain? Gimana sih pembedanya? Ya, Anda pada saat bertemu dengan orang lain bisa menjelaskan dengan detail. Masalah, solusi, kenapa, apa benefit untuk konsumen, pembeda dengan kompetitor apa? Masalahnya ini penyakit apa aja ya? Bantu, wasilah, referensi, Ada yang terima WA blasting saya tentang testimoninya Bu Hajani? Kayaknya ya. Layar itu. Kan? Nah itu pelajarin tuh kasusnya apa. Jadi apa? Anda harus baca ini. Anda harus baca. Gak apa-apa mau cuma satu produk. Gak apa-apa, Kamu baca, Apa lagi yang dibutuhkan?
Misalnya saya mau jualan karena teman-teman saya generasi Z, strawberry, mau jualannya lip care, harus paham itu. Lip care kita apa pembedanya, atau komposisi manfaatnya, testimoninya dikumpulin. Kalau perlu, di handphone Anda ada satu folder tentang yang namanya produk yang Anda siap untuk jual. Misalnya, di handphone itu ada folder khusus buat itu. Wajib. Kenapa? Nanti saya akan kasih tahu. Dampak efeknya apa? Ya, saya kasih tahu. Saya meyakini orang yang sudah berpraktek menghasilkan omset 1 juta per bulan, bisa dong ngajarin orang untuk ngasilin omset 1 juta per bulan. Kang Yudi bisa? Bisa dong. Omset udah besar. Teh Dewi bisa dong? Bisa, oke. Ya. Untuk dapatkan mitra usaha baru, kita fokus kepada apa? Marketer menuju ke reseller. Tapi kita awali dari sini dulu aja. Nggak usah ribet-ribet. Kita cari orang Bunda Rehana di luar sana yang akan nolak Anda. Tapi karena Anda tidak baper, ya, datang ke rumah saya, Coach Rehana, bantu. Kan Pak, Rehana itu bisa 10 sampai kita mau sabar nggak tuh? Setelah Anda melakukan ini, kita estimasi dari 150 orang, berapa orang yang akan tertarik dengan pada saat Anda bicara hal tadi. Kita kalau udah deket, kita bertumbuh. Ka'bah lagi mati, tanahnya lagi kita masa doang, nanti apa kata anak kita nanti? Salam jauh tinggalkan apa? Daya, akhlak, kalau dan kita. Nah kita mati nih, kita mau ninggalin apa nih? Ini udah punya rumah, punya mobil udah gitu kan. Gayanya anak-anak melihat itu bukan apa yang orang tua ucapkan, tapi apa yang dilakukan. Contoh, satu ketika pada saat kami lagi makan malam, nggak sengaja, saya, orang tua saya ketawa, wah papa kacau nih, kita lagi makan kentut. Anak kecil merekam karena ada tawa, itu suatu hal yang menyenangkan. Lain waktu kita makan, dia kentut. Dia bilang, iya. Yang kita perilakukan, itu mau kasih lihat anak kita apa tuh? Orang tua macam apa kita? Karena bagi saya, bukan hanya berkadar rupiah, tapi kelak, nanti besar. Baik daripada saya lakukan. Sebelum tidur pun saya cuma bilang apa? Nak, kamu kalau mau jadi pengusaha, nak, teman kamu harus jadi banyak. Kalau kamu berperilaku seperti itu, kamu menyakiti adikmu, gak akan ada yang mau berteman sama kamu. Ciri-ciri pengusaha, nak, saya ngomong sama si Aufa yang kedua. Ciri-ciri pengusaha, nak, temannya banyak. Saya kira, kamu punya teman, kamu harus seperti apa? Jadi teman yang baik apa teman yang buruk? Teman yang baik seperti apa? Ada nggak yang nyubit-nyubit adiknya? Saya tanamkan itu. Bahkan sambil makan saya terus ngomongin tuh. Pada saat makan itu gelombang otak turun, Bu, dari beta, gelombang otak sibuk, gelombang otak alfa santai. Ya, habis makan itu banyak kita kondisi rileks. Saya induksi, saya input tuh, saya tal tuh. Tuh, nah, mau jadi pengusaha harus apa? Nah, nggak ada lagi. Kamu habis sholat, nah, itu sajadahmu itu kamu lipat, nak. Mau jadi pengusaha, nah, terus tanamkan terus tuh. Bahasanya, jadi kamu kata kerja di rumah hilang. Papa kerja, oh nggak ada. Mama kerja, oh nggak ada. Udah nggak ada lagi tuh di kamus rumah saya. Papa, mama, dari kecil bahasanya. Jadi nggak ada nanti pada saat lulus, bukannya bekerja itu tidak baik, tapi pilihan kami adalah yang terbaik adalah usaha. Dan kami. Jadi kecil saya udah ngomongin gitu. Bahkan kalau anak saya Aufa, kamu mau jadi pengusaha mau ngapain? Bahasanya udah sama sama saya. Bikin masjid, rumah sakit, pesantren, dan saudara tidak mampu. Itu lengkap saya tanam.
baru kata. Pada saat saya ke Klaten ketemu sama Ustadz Udin distributor saya, kita lagi liburan, saya bilang, nah ini udah jam 6, tadi kita sudah jalan-jalan, kita sholat maghrib, habis itu papa izin ke bawah, kami tinggal di hotel. Ustadz Udin nyamperin beserta timnya. Alhamdulillah tuh omsetnya melejit sekarang, 140 juta. Kayak itu Pak, saya ngomong apa? Kok enak ya? Talita sama si Aufa bilang ini, kok papa usahanya enak sih? Jalan-jalan, anak-anak tidur, maghrib, habis sholat maghrib, makan tidur, habis isya, kok papa bisa usaha? Ya usaha. Katakan Talita sama ayam. Tanam nggak? Enak ya Pak, papa di mana-mana banyak teman. Temennya jadi orang baik aja. Saya lihat tuh saya ketemu orang di bawah. Sehingga apa? Yang saya tanamkan jadi kita mau tanamkan apa nih di anak-anak kita nih? Nah, jangan apa dulu Bu. Sekarang nah, gara-gara apa dulu? Udah mulai install Bu, lagi Bu. Terutama lagi makan. Nah, jadi nah itu lebih cepat sedekah. Pegawai juga bisa, tapi kalau lebih cepat, pengusaha lebih cepat. Jangan ada bahasa negatif. Walaupun dia udah gede, ngobrol, sharing. Nah, lihat perilaku kita. Nah, inilah yang akan membuat Anda punya pendapatan cepat. Karena saya proyeksikan 4 bulan. Karena kalau masuk saya 2 bulan 20 hari itu 88 juta profit net. Profit. Saya taklukkan dari saya dulu. Karena musuh itu adalah kita sendiri. Musuh kedua paling sulit itu adalah lingkungan kita. Siapa lingkungan terdekat? Bisa jadi yang menghambat kita kadang-kadang pasangan. Bisa jadi yang menghambat kita kadang-kadang orang tua. Kadang-kadang mertua. Kadang-kadang anak. Saya pas COVID itu. Taruh di garasi. Saya datang. Muka julidnya ya. Udah tahu orang Betawi asli. Nyakitin Pak kalau ngomong. Tapi nyakitinnya itu karena kasih sayang. Cuman ngomongnya aja nyakitin. Padahal hatinya sayang tuh. Kamu sekarang kok jualan obat? Tahu kondisi. Di luar. Teman-teman siap Pak. Nggak ada cerita. Oke, taunya dia happy aja. Nggak ada sedikit pun saya ngeluh. Zak, jangan ada ngeluh ya Zak. Saya enak-enak aja sama orang tua. Doain aja Mas. Alhamdulillah. Sampai sekarang dikira banyak duit banget. Kayak dulu. Kalau dulu banyak duit banget Pak. Sekarang banyak juga. Tapi nggak sebanyak dulu. Karena dulu kerjasamanya kan sama pemerintahan. Tapi luar biasa di SR12. Kenapa? Gimana caranya? Seada-adanya. Profitnya gede. Tapi yang harus kita benerin tadi. Balik lagi. Nah nih. Sekarang sebelum masuk ke tahap 2. Kenapa? Tahap kedua ini. Udah bunda kita tanamkan. Kalau Kak Rehana nggak semangat. Kak Rehana banyak keluh kesah. Ini energinya akan sampai ke seluruh tim. Rusak. Jadi membangun bisnis ini adalah membangun bagaimana mentalitas diri kita pribadi. Step 2 saya bongkar. Step 2 saya bongkar. Kalau harus apa? Jam berapa Pak? Step 2 akan saya bongkar. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Karena Karehana lagi sedih. Pengaruh ke timnya tuh. Karehana lagi nggak semangat, lagi sakit hati, lagi madesu ketika gitu. Ada masalah apalah pribadinya, entahlah. Itu pengaruh ke timnya. Pengaruh. Karena bisnis ini, ya tadi apa? Esensinya bisnis ini apa? Penjualan dan pendampingan. Ini nggak jualan, nggak ada profit. Tidak ada pendampingan, tidak ada silaturahmi, tidak ada profit. Bagaimana silaturahmi yang kita tanamkan kepada mitra-mitra kita? Bagaimana kita menguasai diri kita, kita memimpin kita.
Nah, sekarang latihan 3 menit dari sekarang, boleh? Pulpennya ditaruh. Taruh, boleh? Kita latihan ya. Kita mulai rilis deh. Nih, nanti detailnya Karihana akan bantu. Kita mulai rilis. Boleh duduknya sila yang nyaman, tenderan. Kita yang nyaman. Mau selonjoran juga nggak apa-apa. Kita rilis dulu berkenan dengan hati ini. Karena bisnis ini pengaruh banget. Bawah kepalanya. Tangannya boleh sambil berdoa. Matanya mulai diamkan. Ini kata-kata saya ya. Tarik nafas. Dan perlahan. Tarik nafas. Dan perlahan. Tarik nafas. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memandu Anda untuk menghadirkan dalam pikiran Anda, dalam benak Anda, orang-orang yang pernah menyakiti Anda dan bahkan membuat orang tua Anda sedih. Anda akan dihadirkan atas izin Allah di benak Anda adalah orang-orang yang pernah membuat Anda jatuh. Bahkan ada di antaranya yang membuat Anda rugi. Bahkan banyak di antara mereka justru yang menghina Anda, yang menghina keluarga Anda. Orang yang pernah membuat Anda kecewa, orang yang pernah membuat Anda saya hadirkan di dalam pikiran Anda. Boleh mengawalinya dengan membar. Niatkan dalam hati dan menyebut nama Allah. Anda memaafkan mereka. Mereka orang-orang yang pernah menyakiti. Mereka orang-orang yang pernah menghinaku ya Allah. Mereka yang pernah membuat terjatuh ya Allah. Bahkan hargaan pun mereka tidak pernah berikan. Hari ini saya putuskan memaafkan. Kelak nanti saat engkau panggil, hisab kesalahan mereka terhadap Allah. Maafkan juga pasangan saya ya Allah. Pernah pasangan saya membuat kata-kata yang tidak baik untuk Allah, maafkan ya Allah. Ya Allah, kali ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Fattah, lapangkan hatiku, lapangkan hatiku. Hari ini berbeda dan hamba ya Allah. Ya Allah, ya Fattah. Oh ya Fattah, lapangkanlah hatiku ya Allah, angkatkanlah jiwa dan ragaku ya Allah. Kali ini kami berkumpul sama-sama, kami siap bertumbuh sama-sama untuk kami menjadi pribadi yang lebih bermakna untuk hamba-hambamu yang lain. Oh ya Rahman, ya Fattah, ya Ali. Hamba mendoakan mereka Allah yang baru saja saya bayangkan, yang pernah menyakiti, yang pernah menghinaku ya Allah, yang pernah ya Allah. Kau lapangkan juga ya Allah hatinya. Engkau berkahi juga hidupnya. Jika ada di antara mereka yang telah meninggal ya Allah, maka lapangkanlah kubur. Jika ada perkataan orang tuaku yang tidak mengenakan diri, aku terima ya Allah. Karena dengan cara ini membuat aku hadir jadi pribadi yang lebih baik daripada ya Allah. Kami berkumpul ya Fattah, ya Alim, kami berkumpul menuntut ilmu ya Fattah, ya Alim, kami bersedia ya Allah menerima hidayah ilmu yang datangnya dari segala arah ya Allah. Kami menjadi pribadi yang lebih ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Sayangilah orang-orang yang ada di dalam pertemuan. Limpahkanlah keberkahan untuk Allah. Kabulkanlah hajat baiknya ya Allah. Dan jadikanlah dirinya menjadi wasilah kebaikan untuk ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hamba membacakan Al-Fatihah kali penutup kami bersama. Kami haturkan kepada diri kami yang kami pernah zalim terhadap tubuh kami. Karena kami pernah zalim terhadap jiwa kami. Kami melakukan suatu hal yang tidak baik. Fitrahnya kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, kami haturkan Al-Fatihah itu pada orang tua kami. Bagi mereka yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kuburnya. Kami mohon kepadamu, hapuskanlah segala dosa-dosanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, bagi orang tua kami yang masih ada, sehatkanlah jiwa raganya, sehatkanlah fisik, sehatkanlah pikirannya ya Allah. Sayangilah mereka layaknya waktu masih. Ya Allah, kami haturkan Al-Fatihah kepada kami telah melapangkan waktunya membantu kami ya Allah, ini baik untuk kamu, karena tak ada satupun daun yang berguguran tanpa Engkau rencanakan. Ya Allah, ya Allah, atas izin hadirkanlah keberkahan ini, pertemuan. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam. Nafas yang dalam. Dalam-dalamnya. Alhamdulillah. Kita akan bahas hati kita lapang, rezekinya akan berdatang. Rehana sudah menyentuhkan, Bunda menyentuhkan, Teddy bawahnya Angel. Bahkan pernah ada seseorang di sini yang lagi datang baik pagi hari. Keluar rumah, sambut mentari dengan keyakinanmu, sambut mentari dengan bahagia, karena Allah datangkan rezeki pagi hari. Saya tahu badanmu nggak sehat, tolong keluar. Jadi orang itu terpaksa keluar karena ngikutin perintah saya. Udah manut aja kak, manut aja kakak, anggap aja saya adik. Kamu keluar rumah, ya keluar rumah. Jemuran, saya ketemu orang closing, jualan. Ada yang aneh? Kenapa itu bisa terjadi? Lihat, sukses berpola, gagal juga berpola. Sukses berpola, gagal berpola. Bawah jam 7, dirimu belum mandi, masih di rumah, badan lemes, masalah sama rezekimu. Orang bijak banyak mengatakan, mengawali pagi dengan baik, itu kita akan menuntaskan satu hari dengan penuh kebahagiaan. Awali dengan pagi hari dengan baik. Dan sayangnya orang itu ada di sini nih. Siapa dia? Teh Leni. Oh, Adam, saya lagi sakit. Bawel amat, keluar. Jemuran teh. Anggap saya teh adek, biar enak ngomelinnya gitu ya. Anggap saya teh adek. Mentari jam 7, jam 8 pagi tuh, di bawah jam 8 pagi tuh udah bagus banget. Jemuran aja. Punya anak kecil, ajak jalan-jalan. Cak. Happy-happy, nyanyi-nyanyi. Mental set pagi-pagi, kalau anak saya apa, saya anterin sekolah kayak tadi pagi. Eits, belum selesai, udah saliman. Ngapain? Ada yang kurang. Apa itu? Tepuk semangat. Tuh, saya dilihatin tuh sama siapa, mau ibu. Dasar nih bapak-bapak pengangguran nih ya kan. Pakai peci, pakai jaket. Semangat. Semangat. Tuh, saya loncat bareng-bareng. Semangat. Yes, gituin. Itu dilihatin sama siapa, sama orang tua. Bodoh amat semua. Aku pikirin ya kan. Tapi anak saya apa? Ada papa, Fatih. Ya pak, si Alfa. Karena agak-agak cuek kan anaknya kan. Tapi bahagianya udah. Ini pagi-pagi tuh begini. Pagi-pagi mau usaha. Mungkin mama kek, ma, aku mau kuliah. Doain hari ini barang dagang laki ya. Apa kek, apalah. Happy lah. Suami istri juga sama. Dan kaku. Kan kita udah lihat semua kan suami istri kan. Ajak bercanda, Pak, sayang,
saya mau usaha. Happy, Pak. Jangan kebanyakan suami istri kan? Suami istri kan? Teh Hikmah. Suami kan? Suami kan? Peluk kayak bercandain kayak kita. Paling romantis kasih manja. Cia. Tapi kacau ini, Masya Allah. Ada. Oke, clear ya. Kitanya lapang, kita siap, kita semangat, bukan dada pagi-pagi. Kalau saya treat pagi-pagi tuh, cara saya ke arah cuman ya diri kan saya afirmasi aja, jualan banyak kayak tadi pagi tau gak, lagi erak gitu nggak tau kok, sambil jemuran saya teriak, wah Shopee laku 1,3 juta sejarah, wah Shopee 1,3 juta laku sehari. Walaupun dia orang langsung habis habis itu banget tuh. Sama suami tuh juga bikin enak, sama anak bikin enak, bikin happy sama mama. Canda-canda, mama cemberut aja, cubit. Gitu. Kandain. Dan kaku, mak sendiri. Ya, kenapa? Nanti akan mempengaruhi bisnis Anda. Karena yang step kedua ini, semua bermuara pada diri Anda. Bagaimana dengan diri Anda? Apa sih yang membuat orang yakin bergabung terhadap bisnis Anda? Saya ambil contoh. Sebelum detail ke nomor 2, saya ambil contoh. Sebentar lagi saya titip ya Bu, yang mau bisnisnya cepat, bisnisnya gede, bisnisnya panjang, Karehana juga, Yunita juga, catat ini. 10 komunitas minimal Anda harus ikut. 10 komunitas. Pengajian, aerobik, apapun. Dan 10-10-nya Anda berkontribusi. Anda nggak bisa jadi anggota di situ. Mungkin Anda bisa jadi sekretaris, Anda bisa jadi sekjen di situ. Kayak saya, dari 10 komunitas, partnya saya ketua di situ. Harus Anda berkontribusi di masyarakat. Kenapa? Orang akan berbisnis dengan Anda saat dia mengenal Anda dan saat dia percaya terhadap Anda. Teh Leni senang ngaji, good, berkontribusi sekali nama yayasannya. Bapak berkontribusi sama pengajian. Kita mau ngaji, ini apa ya yang bisa saya bantu? Kontribusi ke sana. Karena orang nggak lihat ini Anda nih. Orang lihat tuh Anda. Makanya banyak konsumen di sini pindah ke Teh Leni karena apa? Lihat Teh Leninya. Lihat Pak suaminya, apa yang dikontribusi warga ini nih, satu komplek ini. Saya ambil contoh, Coach Rajes, omset terbesar nasional. Coach siapa lagi? Coach Ridwan, nomor 2 terbesar nasional. Omsetnya udah di atas 15 miliar, Pak. Saya satu majelis ilmu. Dan di situ banyak para pengusaha. Logikanya, ini waktu itu omset saya belum 1 M per bulan. Sampai. Logikanya kalau orang mau bisnis, lebih percaya ke siapa? Ke saya atau ke Coach Rajes yang omsetnya di atas 15 miliar? Ke saya atau ke Coach Ridwan yang omsetnya di atas 10 miliar? Gak mungkin orang percaya sama saya. Gak mungkin dia join sama saya. Gak mungkin. Tapi saya ingat, ingat, sukses berpola, gagal juga berpola. Gimana caranya saya kenal banyak orang? Gimana caranya orang yang saya kenal itu percaya? Mohon maaf, ini kalau udah 2 level ini ya, ini udah susah miskin. Pasti kaya, pasti kaya. Udah kenal banyak orang, orang yang kita kenal percaya semua sama kita. Tapi apa yang membuat orang percaya? Kontribusi. Satu majelis isinya pengusaha semua. Terakhir, satu majelis pengusaha semua. Tapi orang gabungnya ke saya. Dan alhamdulillah dari situ dapat 3 usaha. Tergantung bagi diri kita dan bagaimana kita membawa diri kita ke lapangan. Tubuh kita, hati kita, semua mencerminkan. Menarik energi realitas ke dalam kita sangka kita jalan dengan dendam, sukses penuh dengan dendam, jadi makanya Allah tahan rezeki cara algoritma seperti itu. Biar apa? Biar kita makin berdosa di dalam kelebihan rezeki kita, karena rezekinya kita harus lalui dengan lapang, ikhlas. Kamu suami aja, ngobrol silaturahmi, maafin kamu maafin saya. Bagi istri kurang maksimal, ini kamu. Bagi suami juga terlalu cukup. Clear? Nah, siap nomor 2 kita belajar? Siap ya? Siap. Insya Allah kita akan bahas
Assalamualaikum warahmatullahi